Halo Tribuners, bersama saya kembali lagi Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Nah, Tribun Podcast itu tidak pernah bosan-bosan mengundang narasumber yang inspiratif. Bukan hanya satu orang, tetapi juga tentunya ada komunitas-komunitas yang ada di Sulawesi Utara yang punya kegiatan-kegiatan positif. Dan salah satunya ini telah hadir bersama saya dari komunitas IMHS, Ikatan Motor Honda Sulawesi Utara, yang tentunya belakangan ini baru saja melakukan kegiatan HBD, Pak. Ya, Honda Bikers Day. Nah, mungkin Tribuners penasaran, nah apa sih sebenarnya IMHS ini, bagaimana cara bisa bergabung dan bagaimana jalannya kegiatan Honda Bikers Day di Sulawesi Utara. Untuk itu, sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah lebih baik kalau kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Nah, Pak, selamat siang. Apa kabar hari ini? Oke, perkenalkan, nama saya Kostan Dareho, Koordinator Umum Ikatan Motor Honda Sulawesi Utara. Dan Pak ini Kostan. Ya, Kostan Dareho. Ini teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Kurniawan. Saya Divisi Humas Ikatan Motor Honda Sulawesi Utara. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Jadi kemari pakai motor? Kemari ke sini. Ke sini ya pakai motor. Pasti ya. Oke, Pak, mungkin boleh jelaskan dulu nih, IMHS di Sulawesi Utara itu apa sih sebenarnya? Komunitas yang tujuannya apa? Kalau untuk IMHS itu adalah Ikatan Motor Honda Sulawesi Utara. Jadi dia paguyuban komunitas Honda yang di dalamnya ada beberapa komunitas. Yang sekarang ada 29 komunitas yang aktif yang ada di IMHS. Jadi disupport full oleh main dealer yang ada di Sulawesi Utara. Oke, jadi disupport dealer yang ada di Sulut ya. Jadi bukan dibangun sendiri begitu. Iya. Oke. Jadi ada di dalam IMHS ini ada klub-klub juga ya, tergabung di situ. Iya, ada nah, beberapa klub. Ada kira-kira untuk tergabung dalam klub itu bagaimana caranya, Pak? Oke, untuk bergabung di IMHS itu harus memenuhi syaratnya. Jadi ada komunitas baru terbentuk, dia harus touring silaturahmi ke semua komunitas yang tergabung di IMHS untuk minta rekomendasi yang mana dia siap sudah masuk di IMHS. Nah, kalau dari Pak Aditya nih, kalau boleh tanya, tahu ini kan tadi ada kegiatan Honda Bikers Day. Betul. Nah, itu Honda Bikers Day itu sendiri kegiatan memang rutin dilakukan atau bagaimana? Oke, terima kasih. Honda Bikers Day ini tujuan utamanya adalah silaturahmi. Jadi Honda sendiri membuat Honda Bikers Day adalah untuk silaturahmi antar seluruh bikers, terutama bikers Honda. Regional sendiri, HBD regional itu hanya khusus untuk Sulawesi misalnya. Jadi ada juga regional Sumatera, regional Kalimantan, dan ini regional Sulawesi. Pas bertepatan diadakan di lapangan Rindam, Tomohon. Jadi per regional. Per regional. Ya, nanti ujung-ujungnya akan ke HBD nasional. Oh, ada lagi tanggal 28 Oktober di Malang. Oke. Iya. Penutupan HBD tahun ini. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk mengenai yang kegiatan barusan, jadi untuk khusus regional Sulawesi dilakukan di Manado, di Tomohon, di Tomohon, Sulawesi Utara. Nah, itu kegiatannya bagaimana, Pak? Di situ banyak hal. Jadi di situ ada servis gratis. Kemudian ada games juga. Ada riding test. Jadi riding test itu kalau tidak salah ada motor ADV, motor Vario 160, ada Genio dan Scoopy, dan juga CBX. Baru kemudian ada games, bahkan saya door prize juga ada. Kemarin itu door prize-nya Honda Genio.
Baru kemarin ada artis, itu Drive, kemudian ada DJ Savona dengan Triton. Triton juga ikut meramaikan acara. Jadi ada hiburan juga hiburan itu, betul. Kemarin itu sampai jam 12 malam kalau nggak salah, lewat sedikit, jam 12 malam lewat sedikit. Siap. Berarti kalau dapat door prize begitu berarti ada registrasi begitu ya, yang untuk ikut kegiatan itu atau seperti apa, Pak? Maksudnya Kebetulan untuk ikut kegiatan itu. Betul. Kebetulan saya kemarin bertugas sebagai panitia dan ditempatkan di registrasi. Jadi registrasi itu kita bagi menjadi dua. Ada registrasi yang HCID. HCID itu adalah yang sudah terdaftar di Honda Community ID. Jadi ada kita masuk websitenya. Ada juga non HCID, misalnya boncengers. Ada yang bawa istri, bawa pasangan. Itu kita masukkan di non HCID. Ada juga non Honda. Pengunjung begitu, Pak? Pengunjung biasa bisa. Oke. Jadi dia masuk di non HCID. Nah, itu manual. Jadi kalau kita kan sudah punya website link sendiri. Jadi terdaftar, dapat poin sekian. Kemarin itu kalau nggak salah dapat 30 poin untuk acara HBD kemarin. Nah, nanti dari poin-poin tersebut kita bisa tukar hadiah langsung ke Honda. Pada saat itu juga ya? Tergantung. Kalau suka mau dikumpul banyak juga nggak masalah. Itu pengumpulan poin bisa ditukarkan. Jadi itu, Pak. Oke. Itu kerjasama dengan dealer tentu. Ya, betul. Betul. Berarti yang datang di kegiatan acara HBD itu yang di Tomohon itu kira-kira ada berapa orang, Pak? Yang terdaftar itu kemarin melalui meja register itu di atas 2000, walaupun targetnya 2500. Tapi di atas 2000 lah, di bawah 2500 itu yang terdaftar. Jadi 2000-an orang. Iya, tapi yang motor tidak Honda, ya? yang tidak terdaftar juga banyak. Karena kan kita buka untuk umum dan gratis. Yang mendaftar itu otomatis bisa berkesempatan mendapatkan hadiah door prize. Gitu. Sebenarnya untuk kegiatan Honda Bikers Day ini sebenarnya harapan dari penyelenggara sendiri itu apa gitu dari kegiatan ini? Mungkin ada pendapat dari Pak Kostan, boleh Pak Aditya. Kalau untuk harapan di kegiatan ini cuman lebih utama sekali silaturahmi antara sesama bikers Honda seregion Sulut. Terus dari main dealer dia melihatlah peminat motor Honda ini seberapa yang ada. Makanya di registrasi itu kan datang dilihatlah dari pengunjung mana, pakai motor apa. Jadi untuk parkirnya pun waktu kegiatan motor Honda sebelah, motor varian lain di sebelah. Oh, ada. Iya, begitu. Oke. Nah, Pak, kalau untuk kegiatan HBD ini berarti untuk regional Sulawesi Utara sendiri ada setiap tahun atau bagaimana, Pak, pengaturannya? Kalau untuk Honda Bikers Day dia setiap tahun. Tapi kan region berbeda kan, umpama region Sumatera, region Kalimantan, region Sulawesi. Kita ambil region Sulawesi lah ya. Kalau untuk region Sulawesi tiap tahunnya itu tempatnya berbeda-beda. Tapi puji Tuhan tahun ini tuan rumah Sulawesi Utara, jadi di Tomohon. Untuk tuan rumah Sulawesi Utara 2 kali sudah. Sudah 2 kali. 2 kali. 2018 di Pohon Kasih kawasan kali itu Mas. Tahun 2018. Iya, kawasan Megamas. Baru tahun ini di Rindam Tomohon. Iya. Kalau melihat antusias pecinta motor Honda ini dilihat dari 2018 lalu dibandingkan dengan tahun ini yang baru-baru dilaksanakan, itu tanggal berapa ya, Pak, kira-kira? Tanggal 7. 7 ya, 7 Iya. Oktober. Nah, itu dilihat seperti apa, Pak, perkembangan motor Honda di Sulut? Kalau perbedaannya 2018 dengan tahun ini, lebih banyak tahun ini bikers. Jauh. Karena dari daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah sama Sulawesi dia banyak reading ke Manado. Tapi kalau 2018 cuman beberapa orang yang datang
bikers dari luar Sulut. luar ya? Sulut. Ya, tapi untuk tahun ini ada banyak. Ada juga tamu dari Jayapura, ada dari Ternate, datang juga Gorontalo, Palu, sampai ada juga dari Depok, dari Tangerang ada, dari Bogor ada, Dari luar Banyuasin regional ada, ya. Sulawesi juga ada ya? Ada yang datang? tamu, ya. Oke. Nah Pak, jadi Bapak berdua ini atau dari IMHS sendiri jadi panitia pelaksana waktu itu atau? Iya, jadi panitia. Nah bagaimana Pak kesibukannya hari itu, boleh diceritakan? Boleh Pak Aditya, boleh Pak Konstan. Kalau untuk pribadi kita, waktu itu mulai dari hari Rabu sampai hari Senin memang padat, sibuk mengurus. Pertama terima tamu, habis itu terus di kegiatan, memang sangat sibuk. Penentuan lokasi kegiatan disampaikan jauh hari atau bagaimana Pak? Persiapannya berapa lama? Persiapannya 3 bulan sebelum kegiatan. Ya. Jadi yang terlibat sebagai panitia itu Pak, kurang lebih ada berapa yang disulut? Jujur yang terlibat di panitia seluruh klub. Cuma memang utusan-utusan para klub itu ada yang berhalangan. Jadi saya dengan Om Otan kemarin mengambil langkah, siapapun klub yang sudah ada sudah hadir, itu yang kita tarik jadi panitia. Walaupun sebenarnya dia tidak siap, tapi dibandingkan menunggu orang yang siap tapi tidak ada orangnya, mendingan kita tarik yang walaupun tidak siap tapi orangnya ada. Jadi on the spot langsung on the spot, betul. Dan mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, mereka siap jadi panitia. Gitu. Nah mungkin kembali lagi nih mau tanya dulu nih, kalau Bapak Aditya dan Pak Konstan sendiri, kenapa pilih motor Honda? Awalnya dari mana nih? Mungkin memang kebetulan atau memang senang dengan motor Honda atau seperti apa? Wah, ini pertanyaannya agak sulit dijawab. Pinggir jurang ini, pinggir jurang. Oke, tanpa menyudutkan brand lain, saya juga sebenarnya sudah merasakan brand-brand lain, merek-merek lain. Tapi jujur, kenapa saya memilih Honda? Karena pertama Honda itu irit. Jujur aja, Honda itu irit. Baru berapa lama dulu Pak pakai motor Honda? Saya sudah 11 tahun dengan yang terakhir PCX ini sudah 11 tahun. Jadi sebelumnya saya memakai Vario 5 tahun dan ini juga sudah 6 tahun PCX. Jadi kalau ditanya kenapa, pertama irit, kemudian underdealnya gampang dicari, itu aja. Iya betul, main dealernya juga gampang. Itu dari saya. Mungkin Om Otan? Om Otan sama atau ada tambahan? Mungkin lebih kurang sama. Begitu ya. Nah mungkin kalau Om Konstan sendiri bergabung di komunitas IMHS itu alasannya kenapa begitu? Atau boleh diceritakan awal mulanya bagaimana begitu? Kalau saya sendiri masuk di komunitas memang karena lihat itu komunitas bagus, pergaulannya bagus, ndak ke negatif, dia malahan positif. Jadi tertarik bergabung. Ya. Jadi mulai bergabung kita 2014. 2014 Iya. Waktu itu motor apa Pak? So motor CB. Oke. Ya. Kalau untuk pakai motor Honda Masih pakai sampai sekarang? masih Motor pakai. CB. Oh. Ya, masih pakai sampai sekarang. So 3 tapi motor CB. Ya sekarang saya pakai CB 150X. Dulunya CB All, baru ganti Special Edition, baru ganti sekarang CBX. Jadi karena melihat kegiatan dari komunitas itu Komunitas positif, jadi tertarik untuk bergabung juga bergabung. ya. Oke. Nah Pak, kalau misalkan ditanya ini anggota dari komunitas ini sebenarnya siapa saja boleh masuk, yang penting ada motor Honda begitu, atau ada persyaratan yang harus dipenuhi atau bagaimana? Siapa tahu ada Tribuners yang mau tertarik untuk bergabung juga. Oke, untuk para Tribuners, kalau ingin bergabung di komunitas, motor apa saja yang penting jenis Honda, silakan masuk di komunitas.
Jadi ada beberapa jenis motor umpama Matic, ada Matic PCX, ada Beat, ada Vario, ada Genio, ada komunitasnya itu. Nanti cari di websitenya, ada di Facebooknya, komunitas ada di medsos, semua. Kalau untuk bergabung di komunitas, ya. Yang penting motor Honda. Penting motor Honda. Lain. Nah Pak, mungkin kita juga penasaran kan kalau misalkan komunitas motor atau lain-lain kan karena kepemilikan ya motor Honda begitu. Kalau misalkan dia sudah ada motor Honda bagaimana Pak? Anggotanya itu bagaimana pengaturannya? Oh gitu, siap. Terkait masih ada unit atau tidak, sebenarnya IMHS tidak mengatur itu. Jadi klubnya yang mengatur. Karena kan ada juga anggota yang dia dari Honda Beat misalnya ya, dia beli PCX. Jadi dia ganti lah dia ya. ganti. Entah dia mau keluar dari komunitas sebelumnya atau dia tetap mau. Karena kan begini, kalau dia sudah jual motornya dia dan mengganti varian lain yang penting Honda, berarti kan secara resmi dia sudah mengundurkan diri dari komunitas yang sebelumnya. Jadi dia mau gabung ke komunitas baru dipersilakan. Tergantung pengaturan Tergantung dari pengaturan itu ya. Dan IMHS tidak mengatur sampai di situ karena itu ranahnya masing-masing klub, betul. Oke. Oh jadi begitu Tribuners. Kalau dari masing-masing klub itu biasanya yang jadi anggota itu terdaftar resmi kah? Ada misalkan ada tanda pengenalnya begitu? Atau bebas saja begitu di komunitas? Atau masing-masing komunitas itu beda? Oke, kalau untuk bergabung di komunitas itu dia harus melalui beberapa tahapan. Jadi kalau untuk kita mau masuk, contoh, dia harus melalui prospekan, baru kecang, baru ke member. Jadi member itu ada tandanya, ya ada nomor regisnya, ada ID-nya, ya, nomor anggota, ya. Jadi untuk dia membedakan dia prospek dengan member itu nomor regisnya. Ya, kalau dia sudah ada nomor regis berarti dia sudah member. Begitu. Jadi kalau dari masing-masing komunitas itu ada pengurus begitu juga ya, ada organisasi. Pasti. Oke. Setiap klub atau komunitas yang dibawa masuk dalam IMHS itu pengaturannya sama semua atau masing-masing berbeda? Sebenarnya masing-masing klub punya ADART sendiri. ADART itu anggaran dasar rumah tangga. Jadi dia mengatur semua, mulai dari peraturan masuk dan keluarnya anggota, cara berpakaian ya. Mohon maaf kalau kami di HPCI itu sampai cara berpakaian kami atur. Karena misalnya kalau datang ke Kopdar itu wajib memakai celana panjang, sepatu tidak wajib tapi dia rapi celana panjang. Kalau dia datang pakai celana pendek wajib pakai sepatu, kebalikannya kan supaya rapi. Jadi kalau touring sudah wajib pakai sepatu dan celana panjang. Untuk safety dan juga dan protektor. Jadi salah satu yang paling aktif yang itu karena Honda sendiri adalah pelopor keselamatan lalu lintas. Jadi kami tidak mentolerir teman-teman yang tidak safety. Jadi kalaupun ada teman-teman yang tidak safety terjaring aparat misalnya razia, itu pajak ditanggung pemenang. Jadi dia yang tanggung resikonya sendiri gitu, tanpa melibatkan klub, apalagi IMHS. Itu mungkin, Pak. Jadi masing-masing klub itu ada pengaturannya, ada pengaturannya, ada aturan-aturan masing-masing juga. Betul. Kegiatannya juga beragam begitu ya. Betul. Tergantung dari masing-masing pengurus klub itu. Pasti harus ada. Kalau dari IMHS sendiri tidak mengatur sampai di situ. Tidak mengatur sampai situ. Betul. Nah, kalau dari IMHS sendiri organisasinya atau pengurusnya itu setiap tahun ganti, ada pemilihan atau seperti apa? Oke, untuk pengurus IMHS itu dia setiap 2 tahun pemilihan kembali. Itu melalui proses pemilihan. Ya. Tapi yang dipilih itu koordinatornya saja.
ketuanya. Dari setiap klub, Enggak, masing-masing klub. kan satu koordinatornya. Ketuanya IMHS ini jadi dipilih oleh klub-klub yang tergabung di IMHS. Oke. Iya. Gitu. Nah, kalau dari kegiatan rutin hari-hari misalkan kopdar atau touring begitu, itu ada waktu-waktu tertentu atau bagaimana? Kalau kopdar tiap minggu, tiap hari Rabu kopdar. Tapi untuk touring biasanya cuman komunitas yang ada melaksanakan touring. Tapi kalau untuk GMS-nya itu cuman kadang-kadang di setiap anniversary ada kegiatan. Itu kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan IMS itu di anniversary sama 17 Agustus rolling merah putih. Itu kegiatan tahunannya. Jadi biasanya kalau tinggal lihat waktunya, biasanya kalau di Enif orang bikin baksos, bakti sosial. Ya. Nah, Pak, ini kan berarti Pak Kostan sendiri sudah jadi koordinator sudah jalan setahun lebih atau? Kalau Periode kedua sudah. Oke. Kalau kita masuk di pengurus IMS dari tahun 2017 itu sebagai tatip di IMS. Baru 2019 kita jadi koordinator dan terpilih ulang tahun ini kemarin koordinator ulang. Nah, Pak, kalau waktu COVID kemarin nih, waktu pandemi kan ada pembatasan kan, tidak boleh kumpul-kumpul, banyak orang kan dibatasi lah begitu, mesti jaga jarak begitu. Kalau aktivitas dari masing-masing klub sendiri ada diberhentikan atau ada aktivitas lain yang dilakukan pas COVID? Memang kami dapat instruksi langsung karena ini kan pandemi kemarin luar biasa ya. Jadi kami disuruh untuk mengurangi aktivitas di luar kumpul-kumpul. Jadi memang hampir 2 tahun itu IMHS ada melakukan tapi tidak pernah membawa nama IMHS. Mungkin hanya klub per klub, bahkan orang per orang, karena kami tidak disarankan untuk mengikuti untuk membuat acara-acara kumpul-kumpul, bahkan kopdar saja kami tiadakan. Iya, betul. Jadi kalau mau ditanya dari pengalaman bapak-bapak ini kan sudah biker senior nih, tergabung di komunitas juga sudah lama. Tantangannya mengorganisasi suatu komunitas bikers khususnya di Sulawesi Utara ini apa Pak biasanya? Dan bagaimana menghadapinya? Gitu. Jadi jujur, tantangan sebagai bikers itu adalah pertama kejenuhan, Pak. Jenuh dalam berorganisasi, bukan jenuh dalam touring. Kalau touring tidak pernah jenuh kami. Tidak pernah jenuh ya. Tapi jenuh dalam berorganisasi. Memang seperti halnya dalam rumah tangga, pastikan kita selalu ada cekcok, ada ya istilahnya itu wajar lah kan, dalam berorganisasi juga ada begitu. Cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya, karena kan kedewasaan berorganisasi jika kita bisa melewati hal-hal seperti itu. Dan ya tidak bisa dipungkiri ada pasti setiap klub pasti ada dinamika dalam berorganisasi ada. Itu dari saya sih, pengalaman saya. Tapi ya sejauh ini pasti yang istilahnya yang masih mencintai klub yang pasti akan bertahan. Betul, karena jujur kalau saya prinsipnya tidak ada oknum atau orang termasuk saya pun yang lebih besar dari organisasi itu sendiri. Karena organisasi sendiri itu bertahan karena kita sendiri. Jadi kalau ada ego yang lebih besar dari organisasi, pasti dia yang akan itu. Jadi kalau di organisasi biasa ya, kalau ada perbedaan pendapat begitu ya. Pasti biasa, betul. Pak Konstan sendiri ada mungkin tambahan atau tantangan begitu? Atau mungkin dalam rumah tangga misalkan. Itu mungkin tambahan. Kadang-kadang kita membagi waktu pun susah juga, urusan keluarga, urusan pekerjaan. Tapi
kalau seorang bikers dia tahulah membagi waktunya. Dia membagi waktu keluarga untuk juga sudah paham ya, sudah iya, mengerti lah ya, iya, hobi juga kan, iya. kegiatan positif Iya. juga. Makanya kadang-kadang teman-teman bikers pun dibawa ke rumah, dikasih kenal sama istri. Oh ini, jadi apa saja kegiatan kita bikin, nah istri-istri kan tahulah sudah. Kadang bawa anak atau istri nggak? Itu kadang-kadang kalau mereka Atau boys only? datang ya dibawa lah ya. Tapi kalau seandainya touring jauh, kasihan kan istri dua tinggal ya. Nah, mungkin juga jadi pertanyaan bagi kalau bikers sudah pasti tahulah touring itu apa ya? Apa sih yang bikin bikers itu senang touring? Apa yang bikin tidak bosan? Tadi kan Pak Aditya bilang tidak jenuh kalau touring. Nah, mungkin orang yang belum pernah touring kan nggak tahu nih perasaannya gimana. Boleh diceritain? Kalau untuk itu mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebab yang penikmat touring itulah yang menikmati. Sebab kalau kita kasih tahu, pasti orang tidak paham kalau dia bukan hobi touring. Ya, jadi coba itu. Enaknya lain kalau di jalan. Kita nikmati itu jalan, keindahan alam ini bagaimana. Terus ketemu sama saudara-saudara sesama bikers, dijamu. Pokoknya dilayani sedemikian rupa lah. Itu makanya Sulit dijelaskan dengan kata-kata ya. Sulit dijelaskan. Kalau Pak Aditya sama juga? Kurang lebih hampir sama. Cuma yang pastinya kalau buat saya, touring itu menghilangkan stres. Jadi kejenuhan kita dalam bekerja, dalam pekerjaan, tetap kita lampiaskan di touring. Karena di touring itu kita nikmati. Penat begitu ya. Betul. Jadi walaupun touring hanya 1-2 hari itu sudah bisa menghilangkan stres. Iya. Touring yang paling lama pernah berapa hari atau berapa minggu, Pak? Saya pernah ke Makassar, itu makan waktu 14 hari, 2 minggu. Sebenarnya perjalanannya tidak lama, cuma kan kita mengunjungi saudara-saudara kita. Jadi perjalanan sambil silaturahmi juga ya. Ya, bahkan di portal oleh komunitas lain yang bukan komunitas ya. Betul. Karena kita kan setiap kali mau touring izin melintas. Jadi dipantau keberadaan kita apabila kita ada, mohon maaf, apabila terjadi kecelakaan atau trouble motor kita rusak, mereka yang memantau kita. Jadi itu tidak melihat ini tidak merek melihat. apa, gitu, ya. Betul. Sama bikers harus saling tolong. Harus saling tolong. Jadi kemarin makan waktu 2 minggu. Jadi dari pergi sampai balik lagi itu 2 minggu. Iya. Luar biasa. Nah, Pak, mungkin sudah kurang lebih 30 menit ya kita bincang-bincang. Dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa nih, Pak? Untuk dari IMHS atau mungkin dari pecinta motor komunitas seluruh Indonesia begitu, dari nasional. Mungkin dalam waktu dekat ini HBD nasional di Malang HBD ya, tadi. yang tanggal 28. Jadi kemungkinan kalaupun insya Allah tidak ada halangan, tanggal 21 kita sudah riding. Karena kan kita kejar jadwal kapal penyeberangan dari Makassar ke Tanjung Perak. Itu jadwalnya tanggal 24. Baru penyeberangan 36 jam. Jadi sebelum tanggal 24 kita sudah ada di Makassar. Nah, kalau baliknya tinggal mengikuti waktu kan. Biasanya pasti masih ada pertemuan dengan klub-klub lain kan. Intinya tanggal 28 kita sudah ada di sana dan mengikuti HBD nasional di Malang. Oke, baiklah Pak. Mungkin sebelum menutup ada pesan-pesan khusus mungkin bagi para sesama bikers atau mungkin safety riding atau bagaimana Pak? Coba Pak. Oke, kalau dari saya ya, jujur saya ingin mengatakan simpel aja, jangan terlalu banyak di rumah bro. Coba kita jalan, touring. Indonesia itu indah. Nah, jadi banyak saudara-saudara kita sebenarnya membutuhkan kita karena kita komunitas bukan geng motor. Oke. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga kita bisa saling membantu. Itu saja dari saya. Kalau dari Pak Kostan ada pesan-pesan khusus? Kalau dari saya sendiri,
Ini untuk para bikers ya. Tolong tunjukkan Anda itu bikers, bukan geng motor. Jadi usahakan di jalan harus safety. Jangan jalan tidak pakai helm, terus motornya tidak pakai spion. Itu kan nantinya berurusan dengan polisi. Jadi jauhkan itu, hilangkan itu mindset orang mengatakan kita ini geng motor. Tunjukkan kita ini para bikers, pecinta touring, dan selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Iya, baik sekali. Terima kasih Pak Kostan, Pak Aditya. Tadi bincang-bincang menunjukkan ya kalau misalkan dari IMHS sendiri komunitas yang berkelas dari pecinta motor. Jadi nggak ugal-ugalan begitu ya, ada aturannya begitu. Dan tentunya kegiatan positif ini semoga boleh jadi inspirasi juga buat kita semua, atau mungkin dari Tribuners yang mau gabung juga bolehlah dicek website, medsosnya, ikuti ya aktivitasnya, dan nantikan kegiatan HBD nasional ya yang akan diselenggarakan bulan ini ya Pak, tanggal 28. Oke, untuk itu demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Saya Maureen Lumempo bersama tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada slogan nih Pak? Ada. Coba. Oke, sama-sama nih Pak. Putar ya. IMS Torang Honda. Torang Honda. Oke, sampai jumpa.